Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pemirsa podcast yang ada di rumah dan dimanapun berada, jumpa kembali dengan podcast Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan. Sebelumnya kita sapa pemirsa yang ada di rumah, apa kabar? Tentunya sehat, dalam keadaan bahagia, dan doa kita semuanya semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa podcast Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan, di sini telah hadir narasumber kita yaitu Ibu Samsiatul Husufi SPD dari MTSN 5 Magetan, yang pada kesempatan kali ini nanti akan menyampaikan sebuah tema penguatan literasi sains melalui tindak lanjut hasil AKMI. Bagaimana terkait dengan materi ini dan apa saja trik-triknya untuk agar berhasil ya literasi sainsnya melalui hasil AKMI ini, segera saja kita sapa. Beliau adalah Ibu Samsiatul Husufi SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Bu Upi? Alhamdulillah baik. Iya, Bu Upi. Sebelumnya kita mungkin juga pemirsa di rumah ingin mengenal Bu Upi ini. Sudah lama Bu mengajar di MTSN 5 Magetan? Baik, saya mengajar di MTSN 5 Magetan dari tahun 2022 hingga sekarang. Sebelumnya saya mengajar di MTSN 4 Magetan. Oh ya, MTSN 4 Magetan. Ya, dan sebelumnya juga saya di MTSN 1 Magetan. Sudah menjelajah ya untuk MTSN Magetan. Iya, dan akhirnya terdampar di MTSN 5 Magetan. Berarti 3 tahun Ibu Upi ya? Persis 3 tahun. Ya, Bu Upi di sini mengampu mapel apa Bu Upi? Saya mengampu mata pelajaran IPA. IPA, ya mungkin selain mengampu mapel IPA, mungkin ada kegiatan-kegiatan lain, mungkin pendampingan kepada siswa terkait dengan ekstra atau apa begitu Bu Upi di MTSN 5? Ya baik, kami di MTSN 5 Magetan selain mengajar mata pelajaran IPA, kami juga ada pendampingan untuk anak-anak yang di Olimpiade sains terutama, kemudian di riset seperti itu. Iya. Pengalaman Bu Upi, pengalaman dulu sebelum di MTSN 5 Magetan nggih. Diangkat tahun berapa Bu Upi? Bila boleh tahu? Ya, saya diangkat untuk CPNS itu tahun 2009. 2009. Terus SK pertamanya? SK-nya 2011. 2011 ya. Dalam kurun waktu sekian ini tentunya banyak sekali pengalaman mungkin yang sudah didapat Bu Upi ini. Ya, perjalanan mungkin pengalaman dari madrasah satu ke madrasah yang lain, dan tentunya dari setiap pengalaman di madrasah ini akan mungkin membuat nilai-nilai tersendiri atau selalu akan mewarnai kehidupan kita gitu Bu Upi ya. Dan yang pasti tambah keluarga Mbak. Betul ya. Tambah keluarga, tambah saudara gitu. Jadi teman yang lama tidak terlupakan, justru akan teman yang baru bertambah. Demikian Bu Upi ya. Iya, betul. Iya. Bu Upi, sebelumnya untuk kegiatan ataupun tema kita kali ini tentang penguatan literasi sains melalui tindak lanjut hasil AKMI. Demikian untuk tema kita pada pagi hari ini. Dan mungkin untuk yang pertama Bu Upi, mungkin Ibu bisa menjelaskan secara sederhana apa yang dimaksud dengan literasi sains itu apa Bu? Ya. Literasi sains ini adalah kemampuan siswa atau peserta didik dalam menganalisa fenomena-fenomena alam yang ada dalam kehidupan sehari-hari, kemudian nanti bisa memberikan semacam pemecahan masalah apabila ada sesuatu yang sekiranya perlu dipecahkan gitu. Jadi untuk berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan tentu saja yang peduli lingkungan begitu. Begitu.
Selanjutnya Bu Ubi, bagaimana hasil AKMI khususnya di aspek literasi sains ini dapat menjadikan pijakan guru dalam memperbaiki proses pembelajaran itu nanti seperti apa gitu Bu? Ya, sebelumnya kami jelaskan dulu untuk AKMI itu sendiri ya. Iya, iya. AKMI itu kan kepanjangannya Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia. Nah, untuk AKMI sendiri itu merupakan tes diagnostik. Ibarat dokter itu ketika ada pasien datang kan diperiksa ya. Diperiksa gejala-gejala sakitnya apa, ditanya apa yang dirasakan, yang dikeluhkan oleh pasien. Kemudian dari situ kan nanti dokter bisa mencari semacam jalan keluar atau istilahnya upaya untuk mengurangi sakitnya. Ibaratnya apa sih yang harus kita lakukan treatment untuk pasien ini gitu. Nah, sama halnya dengan AKMI. AKMI itu kan tadi tes diagnostik ya. Kita bisa tahu tingkat pencapaian siswa dalam pembelajaran di sebuah madrasah itu seberapa. Karena tingkat kemahiran dalam literasi sains, bukan hanya literasi sains sebenarnya, literasi sains ada literasi numerasi, kemudian ada literasi membaca, itu ada tingkatan kompetensi, mulai dari yang paling rendah itu adalah perlu pendampingan, kemudian ada cakap, ada terampil, kemudian ada mahir, dan ada terakhir itu perlu ruang kreasi. Iya. Tertarik saya yang terakhir ini. Itu maksudnya gimana Bu? Ya, jadi begini, untuk perlu ruang kreasi itu kan berada di level yang paling tinggi. Di sini siswa itu sudah mencapai level-level pembelajaran, level kognitif ya. Mulai dari C1, C2 kan kita mengenal ada itu ya, sampai dengan C6 itu. Nah, untuk yang di perlu ruang kreasi ini siswa sudah sampai di level yang paling tinggi. Nah, bagaimana misalnya dalam pembelajaran di kelas gitu ya. Jadi guru itu bisa memberikan mungkin semacam pengayaan atau mungkin pembelajaran yang sekiranya bisa istilahnya meningkatkan kreativitas siswa ini gitu, supaya dia tetap berada di perlu ruang kreasi ini, di level ruang kreasi ini gitu. Jadi tidak terus turun gitu. Iya, betul Bu. Terus selanjutnya seperti apa bentuk dari tindakan lanjut nggih Bu Ubi ya, dari BIMTEK yang pernah Ibu ikuti ini Bu? Iya. Jadi untuk BIMTEK tindak lanjut hasil AKMI ini sendiri sebenarnya itu mulai dari tahun saya join itu dari tahun 2022 sampai dengan 2024. Kami pendampingan dengan guru-guru madrasah se-Indonesia mengenai hasil AKMI. Jadi hasil AKMI itu kan nanti kan ada rapot ya. Nah, rapot ini nanti ada muncul level istilahnya ketercapaian kompetensi peserta didik pada suatu madrasah. Nah, di situ ketika kita sudah lihat rapotnya gitu ya, jadi kita bisa tahu atau kita bisa mengambil langkah apa sih yang harus kita lakukan untuk memperbaiki gitu. Misalnya rapotnya ada di level dasar. Berarti bagaimana kita bisa meningkatkannya ke level mahir atau terampil gitu. Begitu. Ada langkah-langkah yang harus guru-guru lakukan, termasuk pembelajaran di kelas, kemudian bagaimanakah menyusun modul ajarnya, seperti itu. Kemudian sejauh ini mungkin apa kendalanya Bu Ubi mungkin untuk penerapannya ini ke siswa gitu? Kalau kendala mungkin di sini ya, kita ke mindset ya. Mindset mungkin siswa ataupun guru sendiri mungkin masih belum ini untuk pola pikir bahwa literasi sains itu hanya untuk mata pelajaran IPA. Padahal tidak. Padahal tidak. Untuk literasi sains semuanya. Itu ya bisa lintas mapel, bisa masuk di mata pelajaran matematika, di mata pelajaran agama, di mata pelajaran umum lainnya. Jadi kalau menurut saya ya semuanya itu ini juga butuh dukungan. Jadi semuanya ya, baik guru maupun siswa gitu Bu. Jadi semuanya, jadi nanti ketika ada kendala di lapangan itu kita di sini saling membantu, saling menguatkan.
saling mensupport yang jelas. Betul Bu nggih. Terus kemudian dari sesuatu sendiri kaitan dengan literasi Bu Ubi. Kalau tidak salah kalau di Panean itu kan ada madrasah terpadu nggih, mulai dari MIN dan juga MTS dan juga MA-nya. Ini kaitan dengan literasi ini sejauh ini Bu Upi sudah menjangkau atau belum Bu ini untuk penerapannya itu Bu? Jadi sudah selain diterapkan di madrasah di MTSN 5 sendiri, apakah juga menjangkau ataupun mengajak di madrasah sekitar Bu, baik MA maupun MIN-nya Bu Upi? Baik. Untuk literasi sains sendiri ya, di samping secara internal Yeah. kami mempraktekannya di madrasah kami di MTSN 5 Magetan, kami juga menularkan ya ilmu ini itu ke teman-teman di madrasah yang lain. Jadi pada waktu itu kebetulan saya pernah mendampingi yang ada di, kalau di Magetan belum ya, kalau di Magetan belum, tapi kalau di madrasah yang lain iya. Kalau di madrasah lain sudah pernah. Kebetulan kalau di Magetan sendiri itu instrukturnya dari kabupaten lain. Jadi kita tuh lintas, betul-betul lintas kabupaten. Jadi kita yang ada di Kabupaten Magetan misalnya, kita mendampingi yang di misalnya yang di Sumatera, yang di Sulawesi, yang di Papua, yang di Kalimantan, seperti itu. Jadi tidak di daerahnya sendiri justru. Oh begitu. Iya. Terus selanjutnya Bu Ubi, ini ya selama menjadi instruktur nasional ini apa tantangan terbesar dalam membimbing guru agar dapat mengintegrasikan literasi sains di kelas-kelas namanya Bu Ubi? Ya, kembali lagi Bu ya. Jadi untuk AKMI ini sendiri itu kan sebenarnya bukan kurikulum ya, bukan mata pelajaran baru sebenarnya. Jadi ini adalah kita itu untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa sebenarnya. Latar belakangnya adalah ini, kita kan untuk nilai PISA itu kan jauh tertinggal ya dengan negara-negara yang lain gitu. Kita masih di bawah banget, di paling bontot gitu. Nah itu bagaimana upaya kita untuk bisa meningkatkan literasi ini gitu. Tidak hanya di literasi sains saja sebenarnya. Seperti yang tadi saya sampaikan, ada di literasi numerasi, di literasi membaca. Begitu. Kemudian bagaimanakah peran guru-guru, kemudian ya stakeholder ya, terutama untuk yang atasan, kemudian pihak pemangku kebijakan ini bisa memfasilitasi guru-guru dan peserta didik untuk bisa meningkatkan literasi sains ini dengan lebih baik lagi begitu. Nggih Bu Ubi. Selanjutnya Bu, apakah mungkin ada tadi praktek ya, baik ataupun contoh inovasi untuk pembelajaran literasi sains ini Bu? Baik, kalau kebetulan kan saya kan mengajar mata pelajaran IPA ya. Iya. Nah, saya untuk meningkatkan literasi sains di anak-anak itu saya sering mendorong dan memotivasi anak-anak itu untuk membuat semacam inovasi atau semacam ini ya, kreasi. Misalnya ini yang baru saja saya lakukan ini bersama anak-anak itu mitigasi bencana. Ya, untuk mitigasi bencana, bagaimanakah anak-anak itu bisa mensimulasikan bencana alam yang mungkin terjadi di Magetan, terutama ya kita kan sering ada gempa ya, kalau kita ya ibaratnya lindu gitu kan bahasanya orang Jawa itu lindu kan rindu. Jadi baper itu overthinking. Iya ya, rindu, bukan lindu ya, tapi rindu. Oh, keliru, lindu. Ya. Nah, untuk lindu bagaimanakah anak-anak itu bisa mensimulasikan, jadi mereka berkarya dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di lingkungan sehari-hari. Kemudian juga bagaimanakah mitigasi bencana alam, mulai dari bencana alam, kemudian pada saat terjadinya bencana dan alam dan pasca terjadinya bencana alam. Nah itu yang akan kita gali. Dan ketika ini kan anak-anak sudah mulai ada yang mengumpulkan tugas ke kami ya, itu luar biasa, bagus sekali, kreatif gitu. Berarti sangat antusias ya anak-anak. Gitu. Jadi mereka juga menggunakan teknologi gitu ya, ada teknologinya gitu. Jadi mereka mengumpulkan tugas berupa video, kemudian video itu kan kontennya berupa simulasi bencana alam. Kemudian ada mitigasi bencana alam juga di situ. Oh begitu. Iya. Jadi mereka dilatih untuk berpikir kreatif, kemudian inovatif, dan tentu saja peduli lingkungan dengan cara mereka menggunakan
bahan-bahan yang ramah lingkungan begitu. Iya, alhamdulillah betul. Jadi siswa diharapkan siswa itu juga dari dari yang Bu Upi terapkan ini untuk inovasi ini dari tiap hari, dari waktu ke waktu itu akan ini membawa perubahan dan juga selalu inovasinya itu berbeda gitu. Jadi di sini kita berharap itu tidak akan terjadi kebosanan gitu ya Bu ya, karena selalu ada yang baru. Iya. Dan itu disesuaikan dengan materinya. Begitu. Iya, disesuaikan dengan materinya. Okay. Biar pembelajaran itu terasa menyenangkan, happy. anak tidak bosan di kelas. Iya. Kan biasanya kalau mata pelajaran IPA tuh anak jadi momok gitu. Apalagi jam terakhir. Iya. Ngantuk ya di jam Iya. Nggih, Bu. Selanjutnya Bu Upi, apakah mungkin sudah terlihat peningkatan dari kemampuan siswa dalam memahami konsep sains secara aplikatif ini Bu? Insya Allah kami sudah melihat perkembangannya, terutama ini untuk riset ya. Pada saat ini kan kami di MTSN 5 Magetan untuk riset sangat-sangat berkembang ya, terutama untuk inovasi-inovasi baik itu di bidang sains sendiri maupun di bidang integrasi sains dengan agama. Jadi ekoteologi itu kita masukkan. Iya. Ya kemarin kan kami juga mengikuti OMI yang riset ya. OMI riset itu alhamdulillah untuk MTSN 5 sendiri kami mengirimkan ada 10 proposal riset dan pengumumannya besok insya Allah. Deg-degan ini. Semoga ada yang bisa lolos. Amin. Nasional 30 besar. Amin Bu. Terus kemudian Bu Upi, ini sebenarnya ingin sekali banyak ini kita perbincangkan coba ya karena waktu ya. Mungkin yang terakhir ini bagaimana Bu dukungan mungkin dari kantor Kementerian Agama Kabupaten ini sendiri untuk mendorong dan juga mensupport terkait dengan penguatan literasi sains ini Bu Upi? Baik, untuk dukungan dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan maupun dukungan dari pihak madrasah ya sebagai pemangku kebijakan, kepala madrasah kami itu sangat suportif ya, sangat mendukung segala informasi yang berkaitan dengan pengembangan diri baik itu untuk guru maupun ada ajang-ajang lomba untuk siswa itu kami selalu mendapatkan informasi yang baik, informasi yang bagus, kemudian selalu disupport ya. Iya, selalu disupport. Kami senang sekali. Iya. Mungkin Bu Upi sebagai ini ya closing untuk harapan dan mungkin juga pesan yang ingin Ibu sampaikan mungkin kepada guru agar tetap semangat ya untuk membangun budaya literasi sains ini mungkin bisa disampaikan juga kepada pemirsa yang ada di rumah. Ya baik, jadi pesan yang bisa kami sampaikan terutama untuk rekan-rekan guru maupun untuk anak-anak didik kami, teruslah belajar, kemudian berusaha untuk bisa mengamati fenomena-fenomena yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga apabila ada masalah kita bisa menyelesaikannya dengan baik, kemudian kita bisa berpikir logis, kritis, inovatif yang mana ini nanti bisa meningkatkan kemampuan kita untuk berliterasi lebih baik lagi. Iya, terima kasih luar biasa sekali Bu Upi. Pemirsa podcast kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan, demikian mungkin uraian sedikit ini secara singkat ini yang sudah disampaikan Bu Upi, singkat tapi luar biasa, sangat bermanfaat sekali yaitu terkait dengan penguatan literasi sains melalui tindak lanjut hasil AKMI. Semoga apa yang disampaikan Bu Upi tadi bisa bermanfaat untuk siswa-siswi khususnya yang ada di madrasah kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan khususnya dan juga bisa bermanfaat untuk masyarakat Indonesia secara luas. Terima kasih Bu Upi sekali lagi dan demikianlah pemirsa podcast kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan untuk bincang-bincang kita pada saat ini. Saya Suwarni, mohon maaf jika mungkin ada kurang ataupun mungkin ada kesalahan yang tidak kami sengaja dalam bincang kita pada kesempatan kali ini.
Terima kasih. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.